Baik, yang selanjutnya mengenai apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat dalam kasus tersebut. Menurut kami ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat dalam kasus tersebut terdapat pada kinerja pekerja itu sendiri, dikarenakan manajemen si cepat melakukan penilaian berdasarkan Key Performa Index atau KPI, sehingga yang KPI-nya buruklah yang akan mendapatkan evaluasi dari perusahaan. Kinerja yang buruk tersebut tentunya melanggar aturan perusahaan dalam hal pekerja harus mampu bekerja dengan baik sesuai SOP perusahaan. Oleh karena itu, manajemen si cepat melakukan pemutusan hubungan kerja untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana jika saya menjadi direktur si cepat? Upaya apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Jika saya menjadi direktur si cepat, maka saya akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada karyawan yang performanya buruk sesuai prosedur dan perjanjian kerja. Namun, jika telah diberikan surat peringatan tidak ada perubahan sikap dan dalam melakukan pelayanan kerja, maka saya akan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur yang baik dan benar. Jika saya berada di posisi sebagai karyawan si cepat, pertama saya akan memastikan bahwa data KPI saya telah dimanipulasi menjadi jelek sehingga dapat dijadikan alasan pemecatan. Setelah itu, saya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak perusahaan dan melakukan sidang bipartit. Jika tidak berhasil, selanjutnya saya akan mengajukan pengaduan ke Dinas Perindustrian. Namun apabila masih tidak berhasil, maka saya akan mengajukan upaya hukum. Terkait dengan pertanyaan nomor 5, yaitu jika Anda menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, lalu apakah upaya yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Nah, di sini yang jelas kita harus membicarakan atau berdialog dengan direktur secepat terkait pemutusan sepihak, yaitu PHK, serta memantau dan mencari informasi yang konkret untuk mendapat informasi yang jelas dan benar dengan kejadian tersebut. Lalu, memberikan saran dan masukan berkaitan dengan perbaikan prosedur yang terjadi kepada direktur si cepat. Nah, kita setelah mengetahui hal tersebut, baru memberikan penjelasan terkait dengan dasar hukumnya. Lalu, apakah dasar hukum yang berkaitan dengan kejadian tersebut? Nah, di sini kita menggunakan dengan dasar hukum pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu PKWT, waktu kerja dan istirahat, alih daya serta PHK. Kemudian, tanggung jawab yang dapat diberikan oleh perusahaan secepat yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawannya, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 156 ayat 1 yang isinya ada hak memperoleh uang pesangon, memperoleh uang penghargaan masa kerja, memperoleh uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Oke, baiklah, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata atau dalam pelafalan kalimat atau dalam kesalahan sistem, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan itu. Kami menyadari bahwa dalam video tersebut masih terdapat banyak kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.